Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pengembangan model supervisi manajerial yang beranggotakan Nia Safriani, Lina Mursiha, dan saya sendiri Masyiat Wasana. Langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup supervisi manajerial, yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Pemantauan manajemen perubahan mengarah pada pencapaian 8 standar nasional pendidikan atau SNP dan memanfaatkan hasilnya guna membantu kepala sekolah untuk mempersiapkan akreditasi sekolah. Yang kedua yaitu penilaiannya terhadap kinerja kepala sekolah itu dalam hal menjadi agen perubahan pertama di sekolah dalam mengimplementasi kurikulum 2013 yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Yang tiga yaitu pembinaan, itu dilakukan pengawas tentang pengelolaan sekolah meliputi penyusunan kurikulum 2013, peminatan, dan penerimaan peserta didik baru. Kedua, saya akan menjelaskan tentang model supervisi manajerial dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu model supervisi akademik atau pengajaran observasi langsung. Di sini dibagi menjadi pra-observasi, observasi, dan post-observasi. Yang model supervisi akademik atau pengajaran tidak langsung dibagi menjadi tes dadakan, diskusi kasus, dan metode angket. Yang ketiga yaitu model supervisi akademik atau pengajaran kontemporer masa kini. Maksudnya, supervisi akademik atau pengajaran model kontemporer masa kini itu dilaksanakan dengan pendekatan klinis, sehingga sering disebut juga sebagai model supervisi klinis. Yang selanjutnya yaitu saya Lia Safriani akan menjelaskan tentang metode supervisi manajerial. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, monitoring dan evaluasi. Metode utama yang dilakukan oleh pengawasan manajerial adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring merupakan bagian penting dalam pelaksanaan supervisi manajerial dengan dilakukannya pengontrolan selama program berjalan. Yang kedua, diskusi kelompok terfokus. Hasil dari monitoring yang dilakukan pengawasan sekolah hendaknya terlebih dahulu disampaikan secara terbuka kepada pihak sekolah, terutama kepala sekolah, wakil kepala sekolah, komite sekolah, dan guru. Pemberdayaan dan partisipasi yang dilakukan memberikan dampak atas keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan program sekolah. Diskusi kelompok terfokus ini memerlukan keterlibatan pihak sekolah dalam melakukan refleksi terhadap data yang ada dalam menemukan faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam penyelenggaraan program sekolah. Pelaksanaannya dapat berbentuk forum yang dilakukan dalam beberapa putaran sesuai dengan kebutuhan dengan keterlibatan unsur-unsur stakeholder sekolah. Yang ketiga, DELPI. Metode DELPI dapat digunakan oleh pengawas sekolah dalam membantu pihak sekolah untuk merumuskan visi, misi, dan tujuannya. Perumusan rencana pengembangan sekolah atau RPS di dalam konsep MBS sangat penting dilakukan dalam rangka merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah yang jelas dan realistis yang digali dari kondisi sekolah, peserta didik, potensi daerah, serta pandangan seluruh stakeholder sekolah. Yang keempat, workshop atau lokakarya. Ini merupakan salah satu teknik yang bersifat kelompok dan dapat melibatkan beberapa kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau perwakilan komite sekolah. Workshop sengaja dilakukan sebagai tempat untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu dengan jalan berdiskusi atau saling memberikan pendapat antar satu anggota dengan anggota lainnya. Saya Lina Mursiha. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pada subbab D, yaitu mengenai tahap pengembangan model supervisi manajerial. Di mana tahap pengembangan ini dilakukan dengan kegiatan meliputi yang pertama ada penyusunan model konseptual, kemudian ada validasi dan revisi model konseptual, dan yang terakhir adalah model hipotetik. Penjelasannya seperti ini. Yang pertama adalah model konseptual. Model supervisi itu merupakan sebuah konsep supervisi yang mana digunakan sebagai acuan di dalam melakukan suatu kegiatan supervisi. Nah, desain model konseptual sendiri ini dikembangkan melalui beberapa tahapan, yakni pertama, menyusun model faktual supervisi manajerial, kemudian analisis kebutuhan, dan terakhir menyusun desain model pengembangan yang didasarkan pada analisis kebutuhan dan hasil analisis kelemahan yang didapatkan pada tahap studi pendahuluan. Nah, model konseptual supervisi manajerial ini berbasis EDS, yaitu
evaluasi diri sekolah, yang mana disusun berdasarkan kenyataan bahwa penyelenggaraan supervisi manajerial yang selama ini belum memenuhi kebutuhan bagi peningkatan kinerja sekolah, sehingga dibutuhkan sebuah model supervisi yang baru yang dapat memenuhi kebutuhan bagi peningkatan kinerja sekolah. Kemudian, analisis dari kebutuhan akan penyelenggaraan supervisi manajerial ini berdasarkan hasil penelitian, di antaranya yakni pengawas, mengenai pengawasnya. Kemudian yang kedua ada metode dan teknik yang digunakan pengawas. Yang ketiga, perencanaan dan pelaksanaan supervisi manajerial. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah validasi dan revisi model konseptual. Nah, validasi yang dilakukan ini adalah tujuannya untuk mengetahui sejauh mana sih model supervisi manajerial berbasis EDS tersebut yang dikembangkan tersebut, yang kemudian dapat diterapkan dalam pelaksanaan supervisi manajerial. Validasi model konseptual itu dilakukan oleh para ahli dan praktisi yang sesuai dengan penelitian tersebut. Nah, data untuk validasi model ini yakni masukan yang diperoleh dari hasil validasi ahli yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan merevisi ataupun memperbaiki suatu model. Kemudian yang ketiga adalah model hipotetik. Nah, model hipotetik ini diperoleh dari adanya desain model konseptual yang telah divalidasi oleh ahli dan praktisi, di mana hasil validasi oleh ahli dan praktisi tersebut nantinya digunakan untuk merevisi model konseptualnya itu. Nah, kemudian revisi model konseptual tersebut selain dari para ahli dan praktisi, itu juga didukung oleh sumber-sumber bacaan literatur yang dianggap sudah relevan dengan kenyataan. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Selengkapnya nanti jika ada yang belum dipahami bisa ditanyakan di diskusi selanjutnya. Dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.